tahu bagaimana cara memulainya. Mungkin Anda juga mengalaminya. Halo, saya Abu Faris. Saya sudah menjadi seorang narasumber meraih mimpi di MKFM. Alhamdulillah sudah 5 tahun. Selain itu, saya juga menjadi narasumber Jom Tujana di MA Training Malaysia, founder Biru Muda Community, Ketua Ikatan Pengusaha Muslim Negeri Kalam. Dan saat ini, saya akan membantu Anda membangun bisnis sendiri di digital dan mencapai tujuan bisnis Anda. Percaya atau tidak, saya dulu juga pernah mengalami kesulitan ketika terjun ke dunia bisnis. Bingung mulai bisnis dari mana? Takut gagal? Merasa tidak punya kemampuan berbisnis? Dan cenderung sering terjebak riba dalam memulai modal bisnis. Karena saya juga ingin Anda mencapainya, maka saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti mentoring online 3 hari gratis yang diselenggarakan oleh Muslim Share dengan tema 10 kunci sukses memulai bisnis di internet dengan cara mudah, sederhana, dan berkah. Jangan khawatir jika Anda merasa gaptek, karena di sini Anda tidak akan menggunakan metode yang rumit. Jika Anda ingin membangun bisnis yang mengantarkan Anda kepada kesuksesan dunia akhirat, maka mentoring ini cocok untuk Anda. Setelah mengikuti mentoring ini, Anda akan paham mindset bisnis berkah, optimis, mempunyai plan dan strategi yang bagus dalam berbisnis, dan yang penting bermanfaat untuk sesama. Saya akan beritahu bagaimana strategi bisnis yang banyak dirahasiakan oleh marketer besar. Anda juga akan belajar how exactly, alias cara detailnya bagaimana saya membantu ribuan orang untuk mencapai goals bisnis mereka. Dan karena mentoring ini akan kita adakan sebentar lagi, so segera daftar. Klik link yang ada di status saya ini, di atas atau di bawah, atau ya di mana saja ada link, Anda klik ya. Daftar seminarnya sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mari kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah mengaruniakan kepada kita kemudahan untuk menjemput ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku, untuk berkahnya aktivitas kita, mari kita awali dengan Al-Fatihah. Fi barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Sahabatku, kalau anak-anak kita, slogan-slogan kita, instruksinya duduk siap, gerak. Teman-teman juga silakan duduk siap. Ya, supaya frekuensi kita sama. Mari kita duduk siap terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Wah, ini kan seriusan kita nih. Bukan kaleng-kaleng acara kita. Baik, kita gelorakan. Ta'awudhu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diikut ulang, saya dulu baru rekan-rekan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tekad kehormatan Darut Tauhid. Tekad kehormatan Darut Tauhid. Kehormatan kami adalah menjadi muslim jujur dan terpercaya sampai akhir hayat. Kehormatan kami adalah menjadi muslim jujur dan terpercaya sampai akhir hayat. Kehormatan kami adalah menjadi muslim bertanggung jawab, menepati janji, setia, dan tahu balas budi. Kehormatan kami adalah menjadi muslim bertanggung jawab, menepati janji, setia, dan tahu balas budi. Kehormatan kami adalah hidup menjadi pejuang, membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban apapun karena Allah semata. Kehormatan kami adalah hidup menjadi pejuang, membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban apapun karena Allah semata. Kehormatan kami adalah menjadi muslim disiplin, gigih dan ulet, tangguh pantang mengeluh, pantang menyerah, pantang menjadi beban, pantang berkhianat, pantang berkhianat, pantang berkhianat. Kehormatan kami adalah menjadi muslim disiplin, gigih dan tangguh, pantang menyerah, pantang menjadi beban, pantang berkhianat, pantang berkhianat.
Kehormatan kami adalah berusaha menjadi muslim berakhlak mulia dan berhati tulus. Kehormatan kami Kehormatan kami adalah mulia, berusaha menjadi muslim berakhlak mulia dan berhati tulus. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan tekad ini mengalir membahana kepada aliran darah semangat kita, ya. Sahabatku, izinkan saya memperkenalkan lebih detail karena memang aktivitas saya memang menjadi seorang pengajar ataupun coach di beberapa aktivitas. Ini perkenalan terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita bisa umroh bareng ya. Saya memang kemampuan pilot dan lintas api. Meramaikan dunia saya ingin mengisi juga. Ini anak saya waktu kecil, sekarang udah gede ya. Mudah-mudahan silaturahim kita ya sama pasangannya masing-masing nanti juga. Belajar berlatih dan tidak henti. Nah, ini ada Pak Bagja, Pak Usman, itu adalah rekan seangkatan saya yang jadi senior juga. Alhamdulillah. Nah, sahabat semua dalam pembelajaran, ini aktivitas di radio juga di setiap hari Jumat. Nama siarnya adalah Abu Faris. Abu Faris itu karena penyiar senior di sana dan namanya Hasan Albana. Jadi Hasan yang lebih gede ngalah katanya, gitu ya. Nah, sahabat semua ini dalam teori pembelajaran kita tuh harus mengkosongkan gitu ya, merendahkan hati kita supaya mendapatkan hikmah yang banyak. Artinya apa? Ketika rekan-rekan semua melihat gelas ini ya, 3 gelas ini. Ibaratkan air itu adalah ilmu, ya. Air itu adalah ilmu. Kalau misalkan ilmu ingin banyak, otomatis harus gelasnya dikosongkan terlebih dahulu. Artinya apa? Harus direndahkan hati terlebih dahulu. Oh, Pak Hasan mah pandainya mimpin organisasi saja. Untuk ngajar belum bisa. Kalau memandang rendah ke pengajar, maka sayang sekali. Waktu sudah dibuang, waktu sudah dipakai untuk belajar, maka tekad kita adalah pembelajaran yang maksimal. Gitu ya, sahabat semua. Ibaratnya ilmu, kalau ingin mendapatkan ilmu yang banyak, air ini ingin banyak, maka kosongkan. Artinya rendahkan hati terlebih dahulu. Good, itu ya. Selanjutnya 100% komitmen teman-teman semua, sahabat semua, komitmen artinya apa? Kalau mau belajar sama-sama di sini, maka ikuti rule-nya, ikuti alurnya. Nah, untuk open kamera kami toleransi, tapi kalau misalkan interaktif itu harus. Interaktif itu harus. Selanjutnya apalagi? Mengumpulkan tugas harus, membaca tugasnya harus. Karena fokus saya 2 saja untuk di training ini, ya. 2 saja. Confident jadi MC, ya, percaya diri jadi MC, percaya diri juga membawakan rapat ataupun memimpin rapat. 2 hal itu mudah kok, gitu ya. Perlu keberanian, ya. Dan 2 saja kuncinya. Percaya kalau misalkan yang pertama, kalau ingin memulai yang pertama mau dulu, yang pertama mau, yang kedua percaya ke pembimbingnya, percaya ke coachnya. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan nanti saya pengen belajar lebih banyak Pak Hasan. Oke. Siap-siap. Saya nanti nih Bu Dia saya lapor nih. Saya siap jadi MC misalkan contoh kata sahabat pengurus komite. Saya siap nih jadi MC. Tapi saya minta dibimbing dulu. Ya, siap. Kita bimbing. Kita latihan dulu sama-sama. Gitu ya, teman-teman semua. Saya pun sama ini. Saya lewat deh yang ini. Sama saya juga belajar berlatih terus-terusan supaya apa ya? Supaya tambah kemampuan, tambah optimal gitu ya, rekan-rekan semua. Oke, kita masuk ke slide-nya ya. Baik. Ya, ibaratkan saja kuliah malam lah kita ini ya, teman-teman semua.
Nih teman-teman, saya yakin sebagian dari rekan-rekan semua sudah belajar public speaking. Apa itu public speaking? Ini basically ya, public speaking adalah soft skill ya yang digunakan untuk membangun keterlibatan atau relasi dengan audiens saat berkomunikasi di depan umum. Kalau boleh dibilang 80% income saya menafkahi keluarga saya dari ngomong, dari ngomong, dari ngajar, dari berinteraksi dan ujung-ujungnya ya beraktivitas sosial dan mengalirkan banyak kemudahan juga. Lalu on camera, ya tema kita on camera ini, on camera berarti interaksi melalui kamera dan tidak berjumpa langsung. Menggunakan media Zoom, menggunakan media yang lainnya gitu. Nah, itu ya teman-teman semua. Nah, gitu. Public speaking on camera. Nah, manfaat ilmu public speaking ini, sahabat semua, yang pertama meningkatkan kepercayaan diri. Pastinya. Kenapa? Karena public speaking adalah alat interaksi. Gimana rekan-rekan Korlas mau memimpin rapat kalau nggak confident? Gimana rekan-rekan pengurus komite mau memimpin rapat divisinya kalau misalkan ragu? Nah, gitu ya. Nah, jadi meningkatkan confident, meningkatkan percayaan diri. Ya. Teman-teman semua yang aktivitasnya mengajar, yang aktivitasnya memimpin timnya, otomatis harus punya teknik public speaking ini. Ya, dalam hal ini malam ini kita kupasnya on kameranya. Selanjutnya menumbuhkan leadership ya dengan komunikasi. Jadi kita confident menyampaikan gagasan, menyampaikan ide. Bayangkan kalau misalkan tidak mempunyai komunikasi yang bagus, dah kita teh nggak pede atau nggak pede mau ngomong teh ragu-ragu, idenya tuh hilang, buyar gitu. So jadi gimana tuh Pak Hasan? Jadi kita harus belajar. Kita harus siapkan skripnya, kita harus siapkan naskahnya terlebih dahulu untuk memulai. Kalau awal-awal seperti sampel itu tadi yang saya lihatkan siang hari tadi itu sampel memang saya sengaja sambil lihat semua gitu. Nanti kita koreksi sama-sama gitu ya. Selanjutnya yang ketiga, menyampaikan ide ataupun pendapat dengan lancar gitu ya, dengan lancar. Kalau misalkan tidak lancar otomatis rasanya kita bertanya pun, menyampaikan ide pun ya tidak smart, tidak jago, tidak smart lah, tidak indah cara penyampaiannya gitu. Jadi public speaking memegang peran penting untuk membantu seorang leader supaya dapat mengontrol dirinya dan membawakan materi ataupun informasi dengan jelas kepada timnya ataupun bawahannya. So, kemampuan public speaking juga membantu untuk mengayomi tim bawahannya. Jadi, ini penting. Bagaimana cara menyapa yang baik itu public speaking. Bagaimana berinteraksi yang baik itu public speaking. Gestur itu belajar ada di public speaking. Nah, itu di kurikulum selanjutnya. Itu di ilmu-ilmu selanjutnya. Gitu ya, sahabat semua. Nah, siapa yang perlu ilmu komunikasi ini? Siapa yang perlu ilmu public speaking ini? Semuanya, teman-teman. Ya, kita yang di sini itu semuanya perlu beneran. Seorang pemimpin, manajer, dosen, dokter, guru, polisi, dan siapapun yang ingin, ini poinnya ya, yang ingin meningkatkan kapasitas dirinya melalui komunikasi publik, maka kita perlu belajar public speaking, teman-teman. Ya, MC nikahan, oh udah belajar Pak Hasan. Saya udah belajar, udah siapin teksnya, naskahnya, oh bagaimana cara pengambilan napas, bagaimana memulai. Ya saya pun sama, pernah juga jadi MC nikahan. Nah, jadi MC nikahan, jadi MC terakhir karir yang agak mending itu jadi MC kegiatan yang menghadirkan menteri waktu itu. Jadi MC. Setelah itu saya mau fokus menjadi seorang trainer. Jadi tidak mengembangkan diri, lebih optimal menjadi MC. Nah, ini teman-teman semua. Ini kita belajar kulitnya dulu, ya, belajar kulitnya dulu. Ya, public speaking ini instrumennya ini teman-teman semua. Ya, maksudnya itu peruntukannya itu untuk training, berbicara di depan stage, saat meeting, berjumpa dengan audiens, saat kita berbicara gitu ya. Perform juga, perform perlu banget gitu. Performnya apa? Ya, saat misalkan tampil di depan umum, Agustusan apa-apa perlu komunikasi yang baik. Ya. Semua teman-teman semua yang kaitannya berbicara di depan umum, kita tuh memang harus punya ilmunya, ilmu public speaking ini. Ya, teman-teman semua. Nah, mari kita bongkar. Di grup Korlas, ya setidaknya saya memantau di grup Korlas, kata
Kata ibu siapa di Korlas, grup Korlas itu? Kata beliau, oh Ibu Rina ya. Oh, kata beliau mencoba belajar lagi Pak. Job yang paling dihindari selama ini jadi MC karena nggak pede. Ini poinnya kalau misalkan mau, ini kuncinya adalah mau belajar, mau dibimbing, itu aja. Kuncinya mau belajar, mau dibimbing. Gitu. Kenapa? Karena saya jujur saja agak niat nih jadi ketua komite teh. Jadi rada serius saya tuh. Jadi seluruh kemampuan saya berikan untuk komite ini. Termasuk karena saya adalah coach, karena saya adalah pengajar, maka saya berikan ilmu ini gratis. Kalau dibayar berapa Pak Hasan? Oke, ada tuh yang buat nafkahin lah pokoknya. Gitu ya. Nah, ini beberapa kuncinya gitu ya. Belum punya pengalaman. Penyebab tidak mau berbicara di depan umum, yang pertama belum punya pengalaman. Sampai kapan rekan-rekan Korlas, sampai kapan rekan-rekan di pengurus komite, mau sampai kapan? Kalau nggak belajar, kalau nggak memulai, ya nggak punya pengalaman. Gitu ya, teman-teman semua. Yang kedua, takut gagal. Aduh, kalau saya gagal, malu deh saya seumur hidup. Takut gagal, oh, berarti belum punya coach. Takut gagal, berarti belum punya skripnya. Gitu. Ya, belum punya catatannya, belum punya contekannya. Padahal jadi MC, jadi pemimpin rapat ya semuanya by text. Bisa dilihat semuanya. Dan itu harus dicoba dimulai. Baru bisa dikoreksi. Dan khusus teman-teman semua, untuk yang nanti minat jadi MC-nya timnya Budia di divisi pendidikan, otomatis kita ada simulasi terlebih dahulu. Kita lebih baik bercucuran keringat ketika berlatih daripada bercucuran darah ketika perang gitu ya. Nauzubillah, jangan sampai kita belepotan ngomong dan akhirnya itu jadi memori yang kurang. Saya pun sama, yang tadi di opening tadi itu storytelling yang tadi itu untuk kegiatan Muslim Share itu sampai 3 kali saya simulasinya itu, sampai 3 kali dikoreksi ya, terus diulang-ulang gitu, dikoreksi dan dikoreksi. Nah, itu ya, sahabat semua. Ini penting, pembelajaran ini sangat penting. Tidak apa-apa yang lagi di jalan, terima kasih sudah bergabung juga. Ada yang chat lagi di jalan, tidak apa-apa. Kita saling memaklumi. Di komite ini anti baperan, gitu ya. Kita saling memaklumi, saling support satu sama lain. Nah, gitu ya. Masya Allah. Sebentar, ini ada something. Nih, ada something. Laptop saya agak trouble. Sebentar. Baik. Saya mau ke sini. Saya mau membongkar ruangan kerja saya. Nah, saya mau pindah dulu ke sini. Oke. Nah, ini saya mau tampilkan. Ini ilmu public speaking. Saya mau close yang ini. Oke, saya mau close yang ini. Oke. Nah, teman-teman, sebentar, maju lalit nih. Oh, ini saya berbicara di ruangan sangat biasa. Bayangkan di 2 screen ini. Di ruangan biasa. Ini adalah kamar anak-anak saya. Jadi seperti ini tuh ruangannya. Bandingkan dengan screen yang kedua ini. Ini di kamar. Bayangkan, saya sarungan baru pulang dari masjid, cuma lepas gamis aja. Duduk di apa namanya itu bantal, karena ruangan kerja saya di bawah, di lantai bawah. Ini saya lagi kangen pengen duduk di ruang belajar anak-anak. Nah ini sih. Jadi saya hari-hari gini aja, tinggal buka, ambil batik,
ada peci, ada juga screen di sini. Ini pakai lighting dan pakai webcam. Nah, laptop untuk backup satu. Nah, gitu. Ini adalah bongkar rahasia nih. Bongkar rahasia dapur. Gitu. Jadi kalau public speaking on kamera, nah, maka suasananya nggak ketahuan tuh kita lagi ngapain gitu. Nah, kita nanti kupas satu persatu. Contoh nanti nih sebelum, nah ini saya mau close dulu yang ini supaya ketahuan lebih jelas. Nah, cara penyimpanan kamera, contoh nih seperti ini. Ini salah seperti ini. Maaf, lubang hidung yang kelihatan. Atau misalkan pakai apa namanya itu tripod, simpan seperti ini misalkan. Jadi tangga kita kelihatan ke atas, jadi nggak bagus. Nah gitu. Jadi harus sejajar. Nah, kalau misalkan dilihat nih, nah, ini saya sejajar dengan ini, dengan webcamnya. Dibantu lighting, maka kelihatanlah saya jelas. Ini bongkar rahasia. Saya close lagi yang ini. Nah, itu teman-teman semua. Kalau public speaking on camera, kalau ngajar melalui webcam gitu ya, ngajar melalui media Zoom, ya kita bisa santai-santai aja. Kalau Pak Bagja dan Pak Haji Usman tahu ruang kerja saya. Jadi memang udah di set dulu tuh buat background-nya udah agak mendingan gitu ya. Background-nya itu udah bagus gitu. Nah, sekarang ada teknologi non green screen. Ini tidak perlu green screen. Saya tidak perlu layar, udah bagus seperti ini. Ini adalah ilmu public speaking on camera, ya, gitu teman-teman semua. Ini ilmu public speaking on camera. Jadi betul-betul ilmu yang sangat penting dikuasai rekan-rekan, gitu ya. Sangat perlu dikuasai oleh rekan-rekan semua. Oke, siap. Nah itu seperti itu ya, bongkar-bongkar rahasianya. Nah, ini di ruangan kerja saya yang ini yang di screen kedua, ini backgroundnya sudah di layout bagus gitu ya, saya ngemodal. Tapi ya sekarang itu nggak perlu green screen. Ini nggak pakai green screen. Saya liatin lagi. Asalkan udah support laptopnya. Nah di ruangan gini aja nih, saya liatin seperti ini. Tuh mantulnya bebas, tidak ada pakai green screen. Tidak. Apakah layarnya harus belakangnya putih? Tidak. Nah asalkan di laptopnya sudah mumpuni gitu ya, laptopnya sudah mumpuni, jadi tidak perlu setup green screen. Dulu di penghujung 2009 di awal-awal corona kan sudah mulai Zoom tuh, saya beli green screen dan yang lain-lainnya. Nah ini sekarang tidak perlu seperti itu. Ada properti lainnya nih sahabat semua, bisa dilihat ya. Ini adalah mic-nya. Mic-nya ini banyak dipakai oleh, nah seperti ini ya, gitu ya. Nah ini banyak dipakai oleh apa namanya itu para coach juga. Saya rekomendasi juga dari rekan coach juga. Ini mereknya Vivine gitu ya. Vivine ya. Ini harganya 1 juta. Nah ini sekalian ya bongkar-bongkar modal, nggak apa-apa. Ini webcam ini Logitech lagi naik kemarin nggak tahu sekarang berapa. Nah, mungkin di 500-an. Terus lampu ini gitu teman-teman, lampu ini murah kok, sekitar kalau di rumah sudah ada tripodnya itu sekitar harganya 80-an aja kok gitu. Jadi akhirnya si wajah pun nggak gelap, nggak burem. Nah saya mau lihat ini saya mau matiin. Tuh nggak bagus kan ya? Nggak bagus, burem. Ngajarnya nggak seriusan, nggak pro. Tapi kalau nyalain ya kelihatan. Gitu ya. Itu bongkar ruangan supaya teman-teman terinspirasi dan juga tahu cara men-setupnya. Ya, kita kembali ke laptop. Oke. Kita tadi sudah sampai di ini. Kita lanjut ya rekan-rekan semua. Penyebab tidak mau berbicara di depan umum.
belum punya pengalaman, ya sampai tadi kan mau sampai kapan tuh nggak punya pengalaman kalau nggak dimulai. Takut gagal, mau malu pada yang hadir gitu. Aduh, saya malu nih ada Dokter Arif. Saya suka banget kualitas si jenis suara Dokter Arif, keren banget. Saya yakin beliau sudah banyak belajar public speaking. Pas kemarin video edukasi membuang masker itu keren banget, keren banget. Nah, selanjutnya ini Pak malu pada yang hadir. Membandingkan diri, dah aku mah apa tuh gitu. Baru Korlas kelas 7 malu sama Korlas kelas 8, kelas 9. Kata orang kelas 8 tuh sama, anak saya juga baru masuk asramanya. Dan selanjutnya yang kelima tidak menyiapkan catatan gitu. Maka untuk awal-awal menjadi pemula, maka siapkan skrip dulu. Siapkan skrip. Saya sudah pandu rekan-rekan semua. Bu Laili sudah share. Kalau misalkan tidak kebaca, nanti saya rubah menjadi PDF, gitu ya. Nanti di share. Nanti teman-teman semua harus perform, menyetorkan tugasnya. Performnya seperti apa? Ya contoh yang sudah diperlihatkan di YouTube itu. Oke, itu. Nah, mari kita kupas satu persatu, sahabat semua. Jadi kita itu ini. Tips berbicara di depan kamera. Yang pertama adalah buat skenario, pahami perangkat, sering berlatih, trial and error, selanjutnya positive thinking with pray. Jadi positive thinking dikumpulkan energi positive thinking itu dengan berdoa. Beberapa senior saya, beberapa guru saya baik yang di Indonesia maupun di Malaysia, itu sebelum ngajar tilawah dulu, Bapak Ibu. Tilawah dulu, baca Quran dulu. Saya belajar ke Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa, kalau di kita populernya seperti Mamah Dede lah. Tapi memang beliau mah dosen, udah PhD juga. Nah, kalau Mamah Dede sebagai public speaker ataupun pengajar, dai, nah kalau beliau memang plus dosen juga, sudah PhD juga. Saya belajar ke beliau tilawah dulu. Pernah saya undang juga ke siaran saya di MKFM, tilawah dulu. Baca Quran dulu, sendirian baca Quran dulu. Itu untuk mempositifkan dirinya, mengumpulkan energi positif. Oke, rekan-rekan semua, mari kita masuk. Yang pertama, buat skenario, teman-teman semua. Buat skenario seperti apa? Seseorang akan terlihat percaya diri di depan kamera kalau tidak grogi, ya, tidak grogi, tidak salah bicara dan fokus melihat kamera. Nah, saya tadi skrip yang tadi ya di awal tuh di opening ya, itu tuh di pinggirnya ada skrip. Gitu. Jadi mata saya itu karena mata saya bulatannya kecil ketika melihat itu tidak kelihatan. Nah, disiasatinya oleh orang-orang ketika melihat kamera pakai kacamata, gitu ya. Saya buka kamera dulu. Kacamata saya di bawah. Memang jarang pakai kacamata saya. Nah, kacamata ini, sahabat semua, ini kalau di depan kamera itu yang tanpa lensa gitu. Kalau membangun trust gitu, ada orang tuh yang ingin kelihatan berwibawa pakai kacamata. Sayang kalau menggunakan kacamata di depan layar yang menggunakan lighting seperti ini, pasti mantul. Maaf ini di ruang kerja saya kacamatanya. Jadi akan mantul, ya akan mantul. Jadi nggak bagus gitu, teman-teman semua. Nah, jadi orang-orang public speaking pakai kacamata, tapi tanpa kaca untuk menambah wibawa saja, gitu teman-teman semua. Gitu. Pakai skrip, ya. Termasuk rekan-rekan semua saat memimpin rapat maupun fokus ya saya mengarahkan ke pembelajaran ini adalah bersiap jadi MC, bersiap memimpin rapat, pakai skrip. Jangan salah menyebutkan nama orang gitu ya dan gelarnya teman-teman semua. Maka tulis detail, konfirmasi dulu. Harus konfirmasi dulu. Tulis namanya itu. Bapak Ustadz Haji Dudin Amiruddin MPD. Nah, gitu ya. Bapak Bagja Dani Al-Maghribi MPD SPD. Seperti itu. Ditulis gitu ya. Tulis misalkan Bapak Haji Usman Hadi SPDI. Nah, seperti itu. Ditulis. Jadi jangan sampai kita menyebutkan nama orang tanpa ditulis. Ini fatal, teman-teman semua. Buat skenario. Gitu, teman-teman semua. Dan yang poin nanti saya akan ulang-ulang ini gitu ya. Ketika teman-teman memimpin rapat maupun jadi MC ya, menjadi MC gitu. Maka teman-teman, sahabat semua, jangan pernah bilang begini, ini seperti sopan nih, tapi ini no trust, tidak muncul percaya dari audiens. Misalkan begini,
Bapak Ibu, rekan-rekan, wali santri semua, dan saya teh baru pertama jadi MC teh. Waduh, seperti benar. Di awal tuh seperti benar, tapi itu memunculkan ketidakpercayaan, tidak kepercayaan audien gitu. Ya, tidak percaya audien tuh. Orang baru nih yang ngomong. Nggak usah, nggak usah, ngapain kita sampaikan kelemahan kita. Kan kita udah berlatih. Ada coach yang ngajarin kita. Ada coach yang memantau kita. Maka jangan umbar aib kita. Misalkan contoh, ya sahabat Farida, ibuku nanti memimpin Rafat, sini asal ngomong bahasa Arab. Nah, Ibu Ina dan sahabat Korlas yang lainnya. Misalkan contoh, maaf ya, bunda-bunda semua ini tuh saya jujur aja agak grogi. Nah, itulah maka akan muncul kegrogian itu. Jujur aja lah saya ini tuh baru pertama nih, kata Ummu Syahyan ini, saya baru pertama nih jadi MC ini. Ngapain disampaikan? Nggak usah. Nggak usah. Maka siapkan skripnya, siapkan teksnya, dan yang lain-lainnya. Pimpinlah rapat tersebut. Baru di akhir, redaksinya cukup begini aja. Ayah bunda, bapak ibu wali santri semua, mohon maaf atas segala kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Dan mohon doanya supaya saya bisa terus memperbaiki diri. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Cukup di situ. Ngapain bongkar-bongkar? Udah nggak perlu atuh. Seorang kita teh merasa sopan gitu, menyebutkan kekurangan kita teh. Dan ini tuh baru pertama saya jadi MC itu, mau harap dimaklum ya. Nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Nggak ada dalam teori public speaking menyampaikan aib kita. Itu teh aib gitu. Nah, dalam obrolan boleh, dalam obrolan setelah selesai event tuh, setelah selesai event, apalagi kalau misalkan yang eventnya tatap muka, tahu nggak dulu saya jadi MC teh, itu baru pertama kali. Oh ya, pasti gitu kan, gitu. Oh ya, kok lancar gitu? Iyalah saya baca jujur aja, nggak ada masalah. Itu di luar forum, gitu teman-teman semua. Poinnya dapat ya. Jadi jangan pernah sampaikan aib kita, jangan sampai sampaikan kekurangan kita. Cukup permintaan maaf sewajarnya saja, gitu ya. Closing setelah selesai event, kita ada etika meminta maaf boleh, gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan sebagai narasumber, kalau sebagai narasumber maka closingnya closing yang maut, yaitu yang maut seperti apa? Ayah bunda sahabat semua, terima kasih sudah menyimak materi yang kami sampaikan. Tentu yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya datang dari kehilapan saya pribadi. Mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sampai situ. Jangan sampai ini tuh jujur aja keringetan dari tadi tuh. Aduh, keringetan saya itu baru pertama kali ngajar. Ya udah, kita teh apalagi di awal jujur aja saya grogi ini, maka datanglah grogi itu. Nah, tambah wawasan, walaupun saya bukan ustadz, ada hadis qudsi yang menyebutkan anna inazonni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Kalau kita grogi, maka akan datang grogi itu. Nah, tambah lagi dalam teori ilmu the law of attraction, the law of vibration, dalam ilmu diskrit ketika kita berucap gitu ya, ketika berucap kelemahan kita, maka akan datang kelemahan kita itu. Gitu. Misalkan contoh ini saya membawa ke rekan-rekan di komite juga, di beberapa yang sudah berinteraksi dengan saya itu. Ya kita langsung carinya solusi deh, jangan ngomongin ada masalah ini, masalah itu nggak selesai. Langsung saja, on solutionnya, apa solusinya, apa yang harus kita lakukan. Jangan jalan di tempat. Mengurusi sesuatu jangan jalan di tempat. Jangan ngomongin ngapain, udah tahu gibah. Seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Maka on solution gitu ya, teman-teman semua. Oke ya, dapat ya satu persatu poinnya. Alhamdulillah buat skenario ya. Terus yang kedua, rekan-rekan, pahami perangkat gitu ya. Pahami perangkat kita. Pak Hasan punya pengalaman nggak? Punya beneran. Punya pengalaman. Aduh, itu laptop lupa dicas, pernah juga punya pengalaman. Aplikasi Zoom-nya belum diupdate, pernah juga. Itu ya. Lokasi filenya itu di mana ini teh PowerPoint-nya itu. Ini teh belum disiapin gitu. Gitu ya, teman-teman semua. Nah, jaringan Wi-Fi-nya. Nah, teman-teman mau berbicara di mana nih? Misalkan ini saya alhamdulillah di rumah saya ada di bawah ada WiFi, di atas juga ada WiFi. Jadi memang stabil ya, insya Allah. Gitu.
Apalagi anak-anak saya nggak ada, jadi nggak ada yang rebutan main game gitu. Jaringan WiFi oke. Backup saya ada handphone. Ini saya bawa handphone. Ini pakai handphone. Jadi kalau suatu saat misalkan mati lampu ataupun WiFi trouble, saya sudah siapkan backup. Jadi saya bisa lanjutkan menggunakan handphone, menggunakan jaringan internet kartu saya. Kartu saya menggunakan XL, jadi oke sejauh ini. Jadi jaringannya dicek dulu, teman-teman. Nah, selanjutnya kamera ya. Saya kembali lagi ke sini ya. Nah, kembali lagi. Saya ingin mempertajam ini, sahabat semua. Saya ingin mempertajam ilmu yang ini. Jadi perihal kamera. Saya memunculkan yang ini. Ini ilmu penting. Ilmu yang penting perihal kamera. Perihal kamera sebentar. Oh, ini nih. Nah, ini ya udah muncul di screen ya, 2. Nah, misalkan kameranya di bawah di sini. Oke, di bawah di sini. Dan ini saya close dulu. Ini teh lubang hidung kelihatannya, teman-teman. Nah, lubang hidung. Jadi kalau misalkan disimpan di atas ini teh kebongkar gitu, jadi nggak bagus ini seperti ini, nggak bagus. Maka yang betul itu ya sejajar seperti ini. Nanti teman-teman semua dalam menyetorkan tugas pun praktikkan ilmunya sejajar. Lightingnya ditata terlebih dahulu. Pak Hasan, saya masih menggunakan handphone, gimana? Ya kalau menggunakan handphone tidak apa-apa. Rekan-rekan semua tidak usah memaksakan. Kalau belum punya webcam tidak ada masalah. Cari background yang bagus. Lighting yang bagus paling alami adalah matahari. Maka ambil gambar di luar, praktikkan ilmunya sejajar kameranya dengan wajah kita. Ini sejajar dengan wajah kita. Ini saya melihat kamera seperti itu. Nah, sejajar dengan kamera, maka insya Allah hasilnya pun akan lebih baik, gitu ya, rekan-rekan semua. Itu ya, memahami perangkat itu sangat penting ya. Ini semuanya on hand di satu tangan, teman-teman. Itu. Sering berlatih, teman-teman semua. Sering berlatih. Ini pepatah yang Pak Agim sering sampaikan kepada kami. Saya masuk 2003 ke Darut Tauhid melalui gerbang Santri Siap Guna angkatan 8. Nah, dari situ saya berlatih, termasuk saya juga memberanikan diri ketika berinteraksi pertama kali dengan Agim. Kan aturannya itu kalau bertanya itu tidak boleh e-nya 3 kali. Kalau 3 kali itu langsung suruh duduk lagi. Nggak boleh melanjutkan pertanyaan. Jadi waktu itu saya e-nya itu 1 kali. Dan ketika berinteraksi tatap muka langsung, berinteraksi, kalau kita sungkan, kalau kita menghormati, maka inilah ke sini tatap mukanya. Melihat ke sini fokusnya. Gitu. Ke sini. Jadi seolah ke matanya. Kalau eye contact gitu ya, mata ketemu mata itu 1000 bahasa. Apalagi melihat tokoh-tokoh besar udah deg-degan banget gitu ya, teman-teman semua. Gitu. Oke, sering berlatih. Skripnya sudah disiapin, selanjutnya teman-teman sering berlatih. Depan kaca silakan. Ya, depan kaca berlatih intonasi. Oke, kita coba latihan vokal terlebih dahulu. Oke, tips groginya nanti ya. Oke, siap. Oke, silakan open mic terlebih dahulu, rekan-rekan. Kita tes vokal dulu. Siap, saya kecilin 1. Oke, siap open mic ya. Bilang A. 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 I. U. O. Latihan kita itu. Nanti kita depan kaca, kita latihan seperti itu. Dan kita tuh berinteraksi, mengucapkan salam yang baik itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sambil senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tahu Ustadz Mulyadi Al-Fadil, itu murabi saya banyak mencontek teknik komunikasi beliau di awal-awal karir itu. Sambil smiling banget. Indah banget senyumnya Ustadz Mulyadi Al-Fadil, guru saya. Smiling, indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti teman-teman latihan di depan kaca gitu. Apakah senyumnya yang kelihatan giginya ataupun tidak? Karena beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar ayah bunda? Alhamdulillah bisa berjumpa dengan saya. Saya pun sama dengan ayah bunda semua. Saya pun adalah wali santri. Saya adalah wali santri Faris Nurul Huda kelas 9A dan Farhan Ramadan kelas 7A. Jadi kita sama-sama tidak maksud menggurui ataupun hal yang lainnya. Ini teknik-teknik komunikasi. Perbendaharaan kita harus banyak sekali. Gitu ya, teman-teman semua. Nah, vokal ini murni harus dilatih. Jadi kalau misalkan selanjutnya kita latih senam muka. Jadi sebelum bicara itu kita senam muka terlebih dahulu. Termasuk sahabat semua, ya karena memang saya, Pak Haji Usman, Pak Bagja pernah jadi asisten trainer. Jadi kami sering menjumpai guru kita Agim di mihrabnya di Geger Kalong itu di masjid itu. Jadi kami menghadap dan tahu kalau AA sebelum masuk memberikan tausiah itu beliau ngaca dulu, ada senam mukanya dulu. Senam mukanya ya sama seperti A, I, U, E, O tadi. Jadi beginikan, diginikan, dimoyongkan gitu. Itu tuh sambil sendirian sebelum berbicara. Gitu. Nah kalau dipraktikkan di sini, rekan-rekan semua barangkali sungkan saya lihat ya di kemudian. Ya, kalau di kelas langsung, gitu, di kelas langsung, ini akan dipanggil satu persatu, gitu. Bagaimana gestur tangan, gitu. Tangan itu seperti apa? Jangan sampai gini-gini, ini seperti menari, kan nggak mungkin juga seperti itu. Itu adalah pembelajaran, ya rekan-rekan semua. Ya, sip. Itu ya, silahkan praktikkan senamnya, gitu. Dan olah vokalnya latih terlebih dahulu, gitu. Seringlah berlatih, teman-teman semua. Oke, good. Kita akan berhenti di jam 9 kita akan berhenti di jam 9 ya. Selanjutnya. Yuk daftar sekarang juga dan hanya 58 orang yang mendapatkan harga 10.000. Sebentar, belum di-share sound-nya ya. Oke. Saya perlihatkan, saya pun bayar ini. Saya belajar lagi. Ini kaosnya juga masih saya pakai. Saya belajar lagi. Ini ke Coach Rahmat Syah. Beliau profesionalnya. Jadi saya per hari itu. Saya belum ataupun belajar 99.000 itu. Besok on cam. lusa sudah naik. Daftar sekarang juga. Sapa adminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah teman-teman tapi kan nah, saya mau tanya, pembayaran mereka itu boleh untuk melakukan langsung cash atau? Jadi sapa admin dari coach. Oh, sapa admin. Iya, dari itu. Ataupun ada saran lain tuh coach. Dengan kita memberitahu bahwasanya proses cara melakukan, kan mereka lagi menghitung, waduh saya nggak punya, mau calling admin dia nggak berani. Tapi ketika dia dapat informasi, oh ternyata boleh cicil. Boleh cicil. Lebih berani dia. Oke. Nah, itu membuat dia menjadi keraguan. Artinya di akhir kita juga menghilangkan keraguannya. Baik coach. Oke, sahabat semua, keputusan ada di tangan Anda. Daftar segera hanya dengan 10.000 per hari ataupun 99.000 selama program, dan ini cukup ataupun kami hanya memberikan 58 orang pertama saja. Sapa admin, dan perlu Anda ketahui program ini bisa dicicil. Cukup DP 500.000. Cukup. Masih kurang. DP-nya 300.000 saja. Oke, selamat bergabung. Bagi Anda 58 orang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tepuk tangan teman-teman ya. Nah, ini saya belajar lagi teman-teman semua. Nah, jadi saya belum punya ilmu selling on cam waktu itu, jadi saya belajar lagi bagaimana cara menjual di depan kamera gitu. Jadi memang ada tekniknya, bicara harus naik gitu. Nah, itu teknik-tekniknya, itu bagian dari public speaking. Nah, kalau MC ya tentu harus kelembutan dan suara yang seperti ini, MC itu. Tapi kalau selling menaik gitu. Selling itu, penjualan itu menaik. Yuk, Oke, itu trial and error. Jadi sebelum tag videonya, jadi gini ya. Ini karena memang materi kita adalah public speaking on cam. Kalau kita teman-teman semua jadi MC nanti kan
baik Korlas maupun rekan-rekan mau jadi MC sekolah inspirasi, maka kita harus simulasi dulu. Gitu, harus simulasi dulu. Gitu. Seperti apa Pak Hasan simulasinya? Ya seperti ini. Seperti Zoom, teman-teman memandu acaranya, bagaimana background-nya dipakai, bagaimana posisi kameranya, bagaimana gestur tubuhnya, bagaimana penyimpanan skripnya gitu. Kalau misalkan teman-teman menggunakan handphone, oke, saya kembali lagi ke sini ya, supaya langsung ke praktek kita. Oke, mana saya satu lagi. Oke, saya mencari, oh ini nih. Nah, ini teman-teman. Nah, posisinya, ini kan laptop ya posisinya, maka usahakan, gitu, ini, saya mau close yang ini. Nah, ini kan kamera nih, ini kamera teman-teman. Yang saya tunjuk ya kamera ini. Nah, jadi maka skrip kita itu tidak boleh dibawa, kalau dibawa nge-MC gini. Ini kalau saya langsung berpinggir-pinggiran. Kalau dibawa seperti ini, ya di sini nah, kan nunduk gitu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP DTB Seko, Bapak Haji Dudin Amiduddin SPD MPD. Nah, gitu, MPD SPD ya Pak Bagja ya, saya salah ngomong ya. Nah, maka nunduk gini, tapi kalau misalkan skripnya sejajar dengan kamera, skripnya sejajar dengan kamera ini nih, dengan kamera ini yang saya tunjuk ini, maka seolah-olah kita seperti melihat kamera. Gitu ya, itu. Nah, ini harus dilatih teman-teman semua, harus berlatih gitu. Harus berlatih supaya kita ya bagus performnya, karena tujuan pembelajaran kita membuat rekan-rekan mampu dan membuat rekan-rekan bisa. Gitu. Good. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, nanti sebelum saya merespon pertanyaan-pertanyaan, setelah ini teman-teman semua mau bertanya melalui Wapri ataupun menghidupkan grup WhatsApp-nya nggak ada masalah. Kita sedang belajar sama-sama ya, silakan. Gitu. Dan yang ke 5 ya, positive thinking with pray. Maksudnya gini. Jadi mau kita latihan setiap hari, take video berkali-kali, tapi kalau tidak menampakkan pikiran positif, misalkan ya rendah diri lah kita itu, pertama kali nih saya jadi MC itu udah, aduh gimana, udah grogi, lupa, keringetan, sama saya juga, maaf, sampai terkencing-kencing beneran. Yang awal-awal itu tiba-tiba pengen pipis saja gitu. Ini ya testimoni yang beberapa yang saya ajarin, gitu ya. Jadi teman-teman semua nanti sugestikan, saya bisa, saya mampu, saya yakin, saya bisa, saya mampu. Gitu. Maka sugestikan ke dalam diri kita. Saya sudah berlatih, saya ada yang ngajarin, saya mampu, saya bisa, saya yakin, saya mampu, saya bisa. Nah gitu, itu mengumpulkan energi positif. Gitu. Jadi ketika saya, Pak Bagja, Pak Haji Usman, ketika kami belajar, kami diajarin seperti itu. Kami ketika awal-awal karir jadi assistant trainer, diajarin teknik-teknik seperti itu. Sebelum masuk ke stage itu, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin, saya mampu, saya bisa. Tambah lagi energi, dulu juga saya memandu dari Bang Sumsel, memandu dari FIF, tuh kelasnya Pak Haji Usman, FIF gitu. Gitu. Kalau kelasnya Pak Bagja, PT Badak NGL, kita masih ingat tuh tahun 2005 ya Pak Bagja. Gitu. Energi kumpulkan, energi kumpulkan. Jadi positive thinking itu sangat perlu. Gitu ya rekan-rekan semua. Nah, itu untuk materinya kita, oke, materi kita itu selanjutnya saya mau cicil respon terlebih dahulu dari pertanyaan sahabat semua. Tips agar tidak grogi bagaimana Pak Ketua? Oke, masih dianggap ketua ya di sini, kelas ini nggak apa-apa. Saya lihatkan di chat dari Ummu Syahyan. Tips grogi yang pertama yang tadi itu, siapkan skripnya. Jadi confident. Yang kedua memang latihan. Gitu. Kita latihan. Itulah pepatahnya, lebih baik bercucuran keringat ketika berlatih daripada bercucuran darah. Artinya malu. Kita itu bercucuran darah itu malu karena kita belum siap. Maka harus dipersiapkan. Gitu ya rekan-rekan. Gitu ya, tips tidak grogi. Ada pertanyaan lain rekan-rekan semua sebelum kita masuk ke sampel. Kita masuk ke sampel dan rekan-rekan akan menyetorkan tugasnya melalui sampel yang sudah di-share-kan oleh Bu Laili.
Oke. Ada lagi silahkan. Silahkan tuliskan di kolom chat. Kalau mau open mic juga silahkan. Open mic. Ini teh kita teh ada door prize ya? Baju, sebenarnya bener nggak ini teh hanaan atau bener? Tips agar tidak grogi seperti itu Ibu ya. Pasti awal-awal agak keringetan, awal-awal agak deg-degan. Wajar namanya juga manusia hidup. Nah, tapi sampai kapan kalau kita tidak maju-maju? Sampai kapan kalau kita tidak memulai? Dan saya komitmen ke sahabat semua, Pak Hasan, saya mau jadi MC untuk komunikasi wali santri kelas 8B. Pak Hasan saya bimbing dulu. Oke, cocokkan waktunya, kita latihan sama-sama. Gitu. Ya, saya jujur saja komitmen. Jadi saya gitu nanggung biar Korlas ini matang dan punya jam terbang. Rekan-rekan di komite juga oke gitu ya. Siap jadi MC kegiatan sekolah inspirasi gitu. Gitu ya teman-teman semua. Saya men-challenge, saya menantang itu Budiah, siap-siap tulis ya Budiah. Siapa nanti yang ready, yang siap menjadi MC sekolah inspirasi. 2 orang saya minta, 2 orang. Jadi nanti duet, biar nggak grogi. 2 orang, nanti kita ada tekniknya, bagaimana MC berdua. 2 orang. Saya minta yang belum punya pengalaman, tapi mempunyai tekad. Pak Hasan saya yakin 2. 1 dengan kemampuan saya, yang kedua saya yakin Pak Hasan bisa membimbing saya. 2 itu. Kalau tidak ada 2 itu, non. Jadi nggak usah. Saya mah gitu aja. Nggak usah maju. Ngapain maju kalau nggak percaya kepada dirinya sendiri? Ngapain maju kalau nggak percaya ke yang ngajarnya? Harus ada 2 itu. Siap-siap tulis ya Budia ya. Siap. Ada pertanyaan lain? Oh, Syahyan. Kapan acaranya? Budia, kapan acaranya? Insya Allah tanggal 25 September pagi jam 9 sampai 10.30. Siap. Ini nanti di akhir akan saya challenge yang ini. Maka sekarang saya buka dulu open pertanyaan. Nah, harus punya gitu. Kita tekad dulu. Ngapain belajar kalau kita nggak maju gitu. Kita kan udah belajar nih. Gitu. Siap. Terima kasih Budia. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu? Pak Hasan, saya mau bertanya, Boleh, silakan. bagaimana caranya, kan kita punya skrip ya, skenario misalnya, kan ditulis tuh, terus ketika jadi MC, gimana caranya supaya nggak terlalu kelihatan bahwa kita nyontek ke skripnya gitu, Supaya tidak ketahuan. nggak terlalu kelihatan sih mungkin ya, tapi nggak terlalu dipandu sama skrip gitu. Iya, baik. Untuk awal jangan pikirkan takut kelihatan orang baca skrip. Untuk awal. Maka baca skrip aja, ketahuan ya nggak apa-apa, ngapain kita malu sama orang, yang penting mah perform kita terpandu dengan jelas gitu. Maka tekniknya pakai tadi. Tekniknya Bu. Tekniknya pakai, saya kembali lagi ke sini. Ke screen ini. Nah, supaya tidak kelihatan ya ini di layar ini nih. Di layar ini gitu. Bukan di bawah, bukan di dalam tulisan, tapi di dekat kamera. Itu insya Allah tidak terlalu kelihatan. Itu tekniknya. Dan paling fondasi yang tadi, jangan mikirin orang lain. Mikirin kesiapan kita jadi MC itu. Jangan mikirin, aduh nanti kalau dibilang pakai skrip, ya nggak apa-apa. Ngapain? Ya nggak apa-apa dibilang pakai skrip, nggak apa-apa. Nah, yang penting mah kita lancar. Gitu. Begitu Bu sarannya. Baik, ada lagi? Bisa open mic? Oke. Mau nanya Pak Ketua? Siap, boleh Ibu. Coach. Oh, coach. Ketua lagi. Kalau ngoreksi kesalahan, ini nggak ya? Memalukan nggak sih? Looks like unprofessional nggak sih? Kadang kan tadi ya, kalau kesalahan nama sih enggak, tapi misalnya nyebutin spell in English, ejaan bahasa Inggris. Itulah. Nah, itu Betul, Bu. terus ngoreksi gitu. Tadi teh kayaknya ini gitu. Terus saya koreksi.
masih kelihatan keren apa kelihatan tidak profesional sih Pak? Kalau yang saya pelajari gitu ya, termasuk saya harus jujur, perbendaharaan artikulasi ejaan bahasa Inggris saya masih harus terus diperbaiki. Jadi dalam ilmu public speaking, mohon maaf ya, tadi tuh salah, bukan ini gitu. Bukan speak, tapi speech ataupun yang lainnya gitu, ejaan-ejaan itu. Mohon maaf ayah bunda, yang betul itu adalah ini. Tidak usah. Jadi langsung saja diperbaiki sendiri gitu. Jadi meminta maaf ketika event tersebut itu betul-betul tidak perlu membuka aib kita. Artinya karena boleh jadi orang lain tidak ngeh ke situ ataupun orang lain memaklumi, oh pasan orang Sunda biasa nyebut kape bukan kafe gitu. Jadi saya pun sama dulu tuh dikoreksi. Pasan kafe kan gini ya, saya Pak Bagja, Pak Yusman kan memberikan arahan. Silakan ayah bunda. Silakan peserta pelatihan manajemen kolbu, kita bisa makan selepas Isya di Cafe Darul Jannah. Bener sekarang mau ngomong, kalau dulu Cafe Darul Jannah. Aduh itu teh ada yang deketin. Kang, belajar lagi bahasa Inggrisnya ya. Ada yang deketin, nggak apa-apa, syukurin gitu. Ada yang ngoreksi itu. Nah, jadi dalam public speaking kita tidak perlu mengkoreksi apa kesalahan kita, tetapi langsung perbaiki. Oh, ada misalkan contoh rekan-rekan semua lagi jadi MC misalkan, ada Wafri ada Wafri dari Bulai. Pak Hasan maaf, itu tuh ejaannya ini. Nah itu tuh jangan disampaikan, tidak perlu. Kalau misalkan dalam keadaan rileks, nggak apa-apa. Terima kasih Bu Laili ya udah memberitahu saya. Itu tuh nggak boleh. Lagi MC sekolah inspirasi nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Misalkan contoh Bu Diah nih ngasih tahu gitu. Terima kasih Ibu Ketua Divisi Pendidikan sudah mengkoreksi kata saya yang salah. Itu tidak perlu. Tidak perlu. Jalan aja ya, pede aja ya. Lanjutkan saja. Gitu. Baik, itu Bu. Wah, oke, ada lagi sahabat semua? Saya bacain pertanyaan di grup nih Pak ya. Oh, ada ya Bu ya? Kalau belum punya webcam sama mic, berapa jarak ideal kita dengan layar HP Pak? Agar suaranya terdengar jelas. Kalau handphone otomatis harus pakai earphone. Handphone ini otomatis harus pakai earphone. Gini ya, baik. Saya izinkan saya memutarkan dulu. Oke, saya lari ke bawah dulu, ngambil satu. Ini deh, saya putarkan ini. Nah, rekan-rekan semua, ini bagian dari teknik komunikasi. Oke, saya mau lari ke bawah dulu, saya ngambil tripod dulu. Oke, rekan-rekan lihat ini sampel yang nanti akan kita koreksi sama-sama. Mengaruniakan kepada kita keberkahan hidup, kelapangan rezeki, dan nikmatnya ibadah. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan juga pada umatnya kita semua. Semoga kita selalu menjadi golongan umat Nabi Muhammad SAW hingga mendapatkan syafaat. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP DTBS Eko Putra, Bapak Haji Duden Amiduddin MPD. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SMP DTBS Eko Putra, Bapak Hasan Basri. Yang kami hormati narasumber Sekolah Inspirasi bulan ini, Ustazah Dr. Aisyah Dahlan. Masya Allah, terima kasih Ustazah sudah meluangkan untuk menasihati kita. Dan yang kami banggakan Wali Santri SMP DTBS Eko Putra seluruh angkatan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan rangkaian Sekolah Inspirasi edisi September, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ramdhani. Saya seperti ayah bunda. Saya adalah wali santri, yaitu wali santri dari Ananda Faris Nurul Huda kelas 9A dan Farhan Ramadan kelas 7A. Saat ini alhamdulillah diamanai menjadi korlas ataupun koordinator kelas 7A.
Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, untuk lebih berkahnya lagi acara Sekolah Inspirasi ini, mari kita awali dengan basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan kami bacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, alhamdulillah tadi kita sudah tunaikan. Yang kedua, tilawah Al-Quran oleh Ananda Muhammad Arfin, santri kelas 9A. Selanjutnya yang ketiga sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, Bapak Kepala Sekolah SMP DTBS Eko Putra. Yang kedua, Bapak Ketua Komite Sekolah SMP DTBS Eko Putra. Selanjutnya, pemaparan Sekolah Inspirasi dari guru kita, Ustazah Dr. Aisyah Dahlan dengan tema iya. Oke, ini nanti kita masuk ke yang tadi ya, simulasinya. Itu 100% saya baca. Ya, jadi 100% saya baca, jadi betul-betul by text semua. Jadi apa namanya itu, si hasilnya sengaja fokusnya ke intonasi pembelajarannya, bukan ke on kameranya. Kalau menurut ilmu on kameranya belum dapat. Kenapa? Karena interaksi ke kameranya yang sangat kurang. Karena memang fokus pembelajaran untuk MC ini adalah artikulasinya, cara penyebutannya gitu ya. Oke, baik. Saya masuk ke pertanyaan. Nah, mau saya tampilkan yang ini. Sip. Oke. Saya sambil lihat ke sini ya. Nah, ini sejajar. Nah, jaraknya itu 75 cm. Nah, ini bicaranya harus menggunakan ini. Saya mau matikan mic yang ini. Nanti terdengar suara kurang begitu jernih karena dari earphone, dari mic ke earphone. Oke. Nah, suara kurang begitu bagus ya? Tidak. Ini 75 cm. Sejajar. Namun, jadi intinya di teksnya. Kita pakai belum punya properti yang menunjang pembelajaran online kita. Baik, masih ada pertanyaan yang lain, Bu? Yang belum kebaca sama saya? Sudah? Yang Sudah. di chat sini ada nggak tadi? Oh, udah. Tips Sudah, agar Bu, ya? tidak grogi mah udah ya. Sudah, Bu. Sudah Baik. Pak ya. Iya. Baik, kalau begitu. Nah, rekan-rekan semua, kalau saya challenge nih, ya teman-teman semua, kalau saya challenge teman-teman semua, ada pertanyaan di WAG, Bu Rina. Sudah tadi ya, Bu ya? Sudah. Baik. Terima kasih. Saya jujur, kali ini saya tidak secepat biasanya karena memang handphone saya dipakai buat simulasi. Oke. Gitu ya. Baik. Nah, teman-teman semua, kita ada waktu 15 menit lagi. Saya mau perlihatkan, dipretelin satu persatu yang ini nih. Oke. Screen-nya tampil dulu. Kita pretelin satu persatu dari awal nih. Ini simulasi siang tadi saya. Seorang MC di Sekolah Inspirasi ala MC Darut Tauhid. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita contohkan ya sahabat semua. Kalau belum hafal maka siapkan skripnya. Nah, hal yang pertama adalah teman-teman semua, nanti teman-teman semua aktif. Masuk 10 menit sebelum materi, sebelum kelas dibuka. Ya.
10 menit minimalnya itu 10 menit. Oke. Poinnya dapat ya. Jadi 10 menit misalkan contoh jadi MC sekolah inspirasi mulainya jam 9 pagi artinya jam 8 lebih 50 minimal sudah masuk ke situ. Jangan konyol, jangan konyol. Teman-teman, tenang aja lah. Saya juga udah punya pengalaman. Itu teh tiba-tiba handphonenya nge-restart, settingannya belum cek-cek sound. Enggak, orang pro itu pasti datang lebih awal. Gitu. Orang profesional itu datang lebih awal. Gitu ya, dapat ya poinnya. Baik. Terdengar suara saya? Terdengar? Putus-putus, Pak. Putus-putus. Nah, Beda pisan sama mic-nya, Pak. ya, saya restart dulu. Nah, itu ya. Trouble laptopnya. Tapi memang saya sengaja sudah backup. Ini Masih putus-putus, Pak Hasan. putus-putus, Bu. Masih putus-putus. Putus-putus, Bu. Oke, lebih baik, Pak. Masih putus-putus ya? Sudah lebih baik, Pak. Sudah tidak. Jelas. Masih putus-putus, Bu? Sudah jelas, Pak. Sudah bagus. Maaf, kan? Tidak terdengar. Nah, sekarang sudah bagus ya? Oke, ya Pak, sudah bagus. Iya, itulah contohnya. Perlu diakui, trouble bisa datang kapan saja, sahabat semua. Trouble itu bisa datang kapan saja, walaupun perangkatnya agak mendingan. Saya menggunakan laptop ROG, agak mendingan sih perangkatnya, tapi ya memang trouble itu bisa datang kapan saja. Dan yang pertama, jangan panik. Dan kita sudah menyiapkan backupnya. Kesalahan saya perlu akui, di handphone ini si earphone-nya kurang perform, kurang bagus. Padahal ada earphone yang lebih baik. Itu. Ya, baik. Saya kembali ke pengupasan simulasi menjadi MC sekolah inspirasi, teman-teman semua. Dan setelah itu saya akan tanyakan ke rekan-rekan semua siapa yang seumur hidupnya belum pernah jadi MC dan mau jadi MC. Waktunya masih panjang ya Budi ya. Ya, waktunya masih panjang untuk kita simulasi. Gitu. Nah, saya akan tanyakan itu ke rekan-rekan. Nanti itu saya akan tanya, siapa nih yang mau? Yang mau maka perform. Yang mau maka siap-siap jadi MC nanti. Sip. Kita kupas lagi yang ini.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita keberkahan hidup, kelapangan rezeki, dan nikmatnya ibadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini 100% saya baca ya. Juga kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan rangkaian sekolah inspirasi edisi September. Izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tadi sudah. Perkenalkan, nama saya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izinkan kami bacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan. Alhamdulillah tadi kita sudah tunaikan. Sudah tadi. Yang kedua, tilawah Al-Quran SMP Database Eko Putra dan disponsori oleh Umatur, tokoviral.com dan Koperasi Komite. Sponsor. Baiklah, mari kita masuk ke agenda kedua, yaitu tilawah Al-Quran oleh Ananda Muhammad Arfin, santri kelas 9A. Teksnya di mana ini Pak Ketua? Gimana Bu? Teksnya ditaruh di mana? Diulang, maaf. Teksnya di mana? Tadi katanya baca 100%. Oh, saya baca ya? Tidak kelihatan baca tadi? Enggak. Oh, ini Teksnya 100% saya baca, Bu. Oh. Jadi teksnya saya di mana, Pak? bacanya di layar. Nah, di layar gitu, Di Bu. komputer ya? Di komputer, di laptopnya. Oke. Gitu. Lihat Bu, saya nggak eye-catching, eye contact gitu. Iya, iya. Gak apa-apa Bu ya, kalau ada pertanyaan langsung Iya, punten langsung saya. mic saja supaya paham pelajaran kita. Oleh Ananda Muhammad Arfin. Lihat ya, santri. Mana mata saya? Nggak ngelihat kamera mata saya. Melihat ke screen. Maaf, ke layar laptop. Apakah ini aib? Kata Bu Laili, baca kemana Pak? Tuh kan. Ini 100% saya baca betulan aslinya. Saya baca gitu on text, dan karena memang saya menemukan kata yang kurang pas, jadi ada yang mungkin sekitar 2% agak berbeda, nanti silahkan lihat saja. Di kelas 9A, disilahkan. Nah, lihat posisi kita sedang menyimak Al-Quran nih, tilawah Al-Quran. Maha benar. Maaf ya, ini maksudnya sharing. Nah, ini posisi ini ya. Posisi kita nih, kita kan sedang menyimak Al-Quran nih. Maka itu aib itu tidak boleh kita kelihatan di layar nih. Oke, sebentar. Saya close dulu. Oke, saya ke sini dulu. Ke layar utama dulu. Nah, ini ya. Ini kan layar saya ya, layar saya. Jadi teman-teman melihat saya. Jadi kalau misalkan kita nih lagi jadi MC, tilawah nih, ada yang tilawah, kita nge-replay. Waduh, saya kan udah bertekad cepat, dekat cepat, bermanfaat. Saya harus replay nih WhatsApp-nya dari Bukun. Saya harus replay. Nggak boleh. Kalau lagi tilawah, maka kita gesturnya seperti ini. Gestur kita itu. Gestur itu seperti ini. Nah, nunduk seperti ini. Menyimak kita tuh. Ini gestur. Ketika kita jadi MC. Oke, lanjut ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ananda Arfin. Semoga kita semua yang hadir di sini dan seluruh keluarganya istiqomah mencintai Al-Quran dan mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Agenda selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, Bapak Kepala Sekolah SMP DTBS Eko Putra, Bapak Ustadz Haji Dudin Amiduddin MPD, kepadanya disilahkan. Ini total baca Bu. Pak, saya baca. Jadi ini coba nanti perhatikan aja. YouTube-nya kan link ini link rahasia. Jadi ini tidak publik. Jadi orang tua lain tidak baca, tidak bisa menyimak acara kita, tidak bisa menyimak simulasi ini. Hanya ini untuk rekan-rekan komite dan korlas saja pembelajaran ini. Oke. Itu baca pure. Oke. Waalaikumsalam. Ya, ini contoh interaksinya. Silakan ngangguk. Silakan. Ini adalah sambungan-sambungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Tadi beliau menyampaikan kepada kita mekanisme penanganan santri di asrama. Contoh. Alhamdulillah. Mari kita doakan anak-anak kita semua santri SMP DTBS Eko Putra dimudahkan belajarnya, dicerdaskan hafalannya, dan disehatkan jiwa raganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya sambutan yang kedua
Bapak Ketua Komite SMP DTBS Eko Putra, Bapak Hasan Abu Faris, kepadanya disilakan. Ini pula-pula nulis nih ceritanya. Kita nulis nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Catat poin-poinnya. Jadi closing pendek saja. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ketua Komite. Tadi beliau menyampaikan tagline komite periode ini, dekat, ya, dekat, cepat, dan bermanfaat. Mari kita dukung program komite periode 2021-2022. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Hasan. Selanjutnya acara yang kita nantikan bersama. Poinnya ya. Ini. Sekolah Inspirasi. Sekolahnya seluruh wali santri SMP DTBS Eko Putra. Dengan tema Anakku Jauh di Mata Dekat di Doa. Masya Allah. Insya Allah guru kita sudah membersamai kita. Akan disampaikan oleh guru kita, Ustazah Dr. Aisyah Dahlan. Nah, bentar ya, poin satu persatu. Etika di Darut Tauhid, ke pengajar itu disebutnya tuh guru kita. Oh, Pak Hasan ini gimana? Baru ketemu sekarang udah disebut guru kita. Itu penghormatan kepada narasumber, gitu, guru kita gitu. Di Darut Tauhid seperti itu etikanya. Gitu. Padanya disilakan. Kita mencatat fokus. Catat Bagusnya tidak poin-poin off kamera. closing dari beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Pemaparan yang sangat menginspirasi kita semua. Antusias. Tadi guru kita, Ustazah, menasihati kita tentang tips agar anak kita soleh walaupun jauh di mata dekat di doa. Dengan 5 tips jitunya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkannya. Ini yang pertama, yakini ada Allah SWT yang mengurusi anak kita. Yang kedua, ketika ingat segera berdoa. Yang ketiga, percayakan pada pihak sekolah yang mengurusi. Yang keempat, samakan frekuensi dengan anak kita. Kalau anak kita saum, maka kita pun saum. Kalau anak kita menghafal, berusahalah kita pun menghafal. Tadi Ustazah menyampaikan itu kepada kita semua. Ini review ya, teman-teman. Yang kelima, istiqomah bangun malam untuk tahajud dan mendoakan anak kita. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsira atas nasihat Ustazah Dr. Aisyah Dahlan. Semoga Ustazah dan keluarga senantiasa dalam maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Gestur. Ya, alhamdulillah. Walaupun kita jauh, ya gestur. Ayah bunda yang berbahagia, selanjutnya kita umumkan siapa sih? Siapa yang mendapatkan door prize Dia kan ada dari tanya jawab bersama Ustazah, bersama narasumber. Oke, baik. Ini sudah bocoran dari Ketua Divisi Pendidikan. Baik, saya bacakan ya. Pemenang pertama door prize-nya adalah Ibu Khadijah, wali santri Taupan Hambali, kelas 8D. Umi Rahma, terima kasih Umi Rahma, wali santri Ismail Jazuli, kelas 9A. Dan yang ketiga, Bapak Suripto Hadi Pranoto, wali santri Aditya Mubarok Hadi Pranoto, kelas 7C. Jadi kan, misalkan terima kasih untuk interaksinya. Dan insya Allah komite akan mengirimkan hadiah dari sponsor untuk ayah, bunda, semua yang memenangkan tadi. Demikian, alhamdulillahirrahmanirrahim, demikian seluruh rangkaian Sekolah Inspirasi bulan September ini. Kami atas nama panitia memohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Jangan bongkar. Doa kafaratul majelis. Pertama kali jadi MC dan juga dari tadi teh, nggak usah. Kami undur pamit. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Postingnya baru lihat kamera itu, saya. Sahabat semua. Itu sengaja saya MC teknisi seperti Ustaz. Ya, ada pertanyaan ini di chat. ala-ala Darut Tauhid. Karena saya pun berapa tahun ya di manajemen? 5 sampai 6 tahun. Ya. Selanjutnya menjadi. Oke, baik. Saya ada pertanyaan di chat Dr. Arif ya. Ketika sedang jadi MC moderator webinar, apa kita harus selalu full on cam? Betul, on cam. Full on cam. Atau ada momennya kita off cam. Ya kalau misalkan gini. Misalkan gitu ya, misalkan. Kalau moderator itu yang pertama fahami alat kita. Apakah perangkat kita? Nah ini contoh nih. Saya close remove pin ya, remove. Nah, saya nggak bicara nih. Coba. Sekarang
Saya close. Pak Ketua nggak kedengeran. Saya close mic-nya. Saya maksud saya itu saya close. Nah, coba 2 orang berbicara, maaf, silahkan. Ya, Cek Pak. 1 2 3. Cek. Cek 1, 2, 3. Oke, silakan berbicara, saling tegur sapa 3 orang. Saya mau matikan mic saya supaya nanti terlihat screen itu akan muncul gitu ya. Screen itu akan muncul. Nah, screen itu akan muncul otomatis yang berbicara. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Speaker Oke. review ya. Ya, jadi kalau settingan ini saya udah pinkan lagi ya. Ini saya lagi tertangkap di screen sahabat semua. Jadi kalau misalkan sudah dipin narasumber gitu ya. Sudah dipin narasumber nih. Nah, Dokter Arif nih, aduh haus nih. Ataupun lapar banget itu belum makan dari pagi, maka kita off kamera. Ini off kamera. Yang berbicara yang tampil ini saya liatin. Nah, yang tampil Bu Laili. Dan saya tidak tampil. Dan saya ini tidak tampil. Saya ini tidak sudah di remove pin gitu. Jadi saya ketika saya jadi MC saya sudah di remove pin gitu. Gitu ya. Dapat poinnya Pak Dokter ya. Nah, jadi tergantung momennya. Jadi kalau misalkan momennya kita diminta 2 layar gini sama operator tuh udah diminta 2 layar sudah panel begini, berarti kita tidak boleh off kamera. Gitu. Tidak boleh off kamera etikanya. Maka betul-betul kita harus preparing. Dokter Arif jadi MC-nya kapan? Jam 8. Aduh, ya udah sarapan dulu, maaf buang air kecil dulu dan yang lain-lainnya. Preparing supaya yang terbaik ya harus seperti itu. Tapi kalau misalkan oke, ini saya remove pin lagi, tak gitu. Narasumber yang ngomong, kita teh ya nggak apa-apa, matiin dulu. Kita teh makan dulu, udah lapar atuh. Habis ngoperasi dulu tuh Pak Dokter dulu tuh langsung buru-buru jadi MC misalkan, gitu tuh. Udah makan dulu nggak apa-apa, karena sedang nunggu pemaparan gitu. Karena kita tidak diperlukan muncul di situ, gitu ya. Nah, seperti itu sahabat semua. Baik, ada pertanyaan lain? Maaf. Ada pertanyaan lain? Silahkan. Baik, kita sudah berada di jam 103. 21.03. Oke, sip. Seperti tadi yang saya challenge, ya, saya sama-sama Pak Dokter, mau Pak Ketua juga nggak ada masalah, jadi tiba-tiba saya dipanggil coach begini. Saya challenge 2 orang, nanti saya akan perlihatkan teknik MC berdua itu. MC berdua itu yang pasti nanti powernya akan lain. Jadi saling mengisi satu sama lain. Saya mau challenge, saya mau tantang 2 orang yang seumur hidupnya belum pernah jadi MC. Tetapi saya yakin dengan diri saya, itu yang pertama. Dan yang kedua, diri saya yang mau belajar, yang saya mau tampil. Yang kedua, percaya kepada Pak Hasan, gitu ya, bisa membimbing saya. 2 itu syaratnya. Oke, siap-siap Bu Diah ya. Itu kita catat siapa yang siap jadi MC Sekolah Inspirasi pada tanggal 25 ya, Bu Diah ya? Ya, betul Pak. Tanggal 25. Sekarang kita baru tanggal 13. 14. Masih 13 banyak ya. waktu buat berlatih. Sekalian besok sama Rabu kan teman-teman rekan-rekan semua saya challenge teman-teman semua untuk menyetorkan tugasnya. Skripnya sudah saya bagikan ke Bu Laili. Nanti kalau misalkan belum terbuka nanti kita rubah dulu menjadi format PDF dan teman-teman baca. Ya, lakukan latihan tersebut. Bisa. Sip. Oke, siap. Saya tantang yang seumur hidupnya belum pernah jadi MC, tapi saya yakin saya mampu kata dirinya gitu ya. Dan saya mau gitu. Dan yang kedua, saya yakin Pak Hasan bisa membimbing saya gitu ya. Bisa mengajari saya. Silakan. Ayo, siapa ayo?
Ayo silahkan. Atau semuanya udah pernah belajar ya? Bu Atau Dia kita udah mau naikkan? open mic itu, Bu Dia mau tuh Pak. Oh, Budi aja? Iya, Bu Dia Jangan udah Pak, mau. kalau saya halangannya Pak, ini kan tadi dibilang MC harus standby ya. Saya halangannya masih ada balita. Oh, Makanya oke. kalau nge-zoom Balita. aja on off aja kameranya. Siap. Baik, silakan. Siapa rekan-rekan? Tidak mesti anggota komite, Korlas pun boleh. Homo Sayan udah nanya kapan acaranya. Tanggal Iya. 25. Udah Ya, semangat berarti. masih punya banyak waktu. Udah Gitu. Ayo silakan. Siapa yang siap jadi MC? Perlas 8C nih Pak, mungkin bisa Bu Rina. Tadi udah bertanya ya? Iya udah, tanya di grup dia. Oh gitu. Bu Rina siap? Seumur hidup saya belum pernah jadi MC, Nah, Pak. cocok, Nah, iya sih. cocok Bu Rina. Cocok, satu dapat, Bu Rina. Nanti kita simulasi latihan, gitu ya, latihan seperti ini pakai webcam. Jadi lebih baik kita bercucuran keringat ketika latihan, gitu ya, daripada bercucuran darah. Maksudnya itu malu, aduh ini tuh tanpa latihan dulu, aduh ini tuh malu tanpa perangkat dulu. Itu latihan tuh sampai 3 kali, Bu. Saya untuk kelas sekolah mentoring bisnis itu saya 3 kali. Malah saya udah bertahun-tahun bicara, Bu. Saya udah bertahun-tahun. Saya diundang dan dibayar, maaf ya. Diundang dan dibayar itu udah dari 2005 ya. Kami seangkatan sama Pak Bagja. Gitu. Oke, terima kasih Bu Rina. Jempol dulu dan kasih tepuk tangan yang meriah buat Bu Rina. Oke, one more, satu lagi. Yang seumur hidup belum pernah jadi MC dan yakin dirinya mampu, dan yang kedua, yakin kepada yang ngajarin dan ngebimbingnya. Ayo siapa? Nanti ada teknik berdua, gitu ya, teknik berdua. Seperti apa pasangan berdua itu? Kalau open mic saja, silakan siapa? Ataupun udah belajar sebelumnya? Ntar saya mau lihatkan yang ini. Umu Ya. Sayan, Pak Coach, ini di chat ya, mau Umu Sayan. Umu Sayan, hebat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti kita sudah punya 2. Sip. Ya, sip, Umu Sayan. 7A Terima kasih dan tepuk tangan 8C. yang meriah. Berarti pembelajaran kita berhasil, alhamdulillah. Kenapa? Karena ada motivasi, ini penting banget gitu ya. Penting banget motivasi itu. Ini saya munculkan ya. Umu Sayan sedang tidak tidak open kamera, tidak apa-apa. Saya mau ke Ibu Rina seperti ini tekniknya. Nah, yang pertama masukan dari saya, nanti tinggal cari background saja yang baik. Backgroundnya apa Pak Hasan? Ini aja nih yang saya background putih boleh. Ini pakai handphone ya Ibu ya? Nah, open mic boleh Bu? Dari handphone. Dari handphone. Ibu nanti tinggal background-nya pakai itu yang di belakang tirai gordeng ini. Tinggal gordeng aja. Jadi harus full screen nanti gordeng. Nanti pokoknya kita latihan semuanya. Oke, terima kasih. Saya betul-betul respect, dan Bu Diah juga bisa langsung menyusun saja namanya Ibu. Namanya Ibu siapa, selanjutnya amanahnya Korlas 8C gitu, dan Ibu siapa gitu nanti Umu Sayan nanti Korlas gitu ya. 7A. Nggak apa-apa, silakan nama panggung mau apa nggak apa, gak ada masalah. Misalkan Bunda Yudia, anaknya siapa gitu, boleh seperti itu. Saya aja nama populernya Abu Faris kalau di kelas-kelas training itu. Boleh nge-branding seperti itu. Oke, baik, alhamdulillah sahabat semua. Tugas sahabat semua adalah mengumpulkan tugas seperti yang diperformkan tadi, ya, seperti yang dicontohkan tadi rekan-rekan semua, yaitu jadi MC Sekolah Inspirasi. Ya, berkahnya lagi. Mohon izin. Nanti izin saya memberikan input satu persatu. Misalkan
Ya sebagai tambahan referensi. Karena namanya pembelajaran harus dua arah. Misalkan contoh maaf gitu ya, maaf sekali. Misalkan Dokter Arif, Pak Dokter, mohon maaf saya menemukan sesuatu, maka saya akan sampaikan. Di kelas disampaikannya gitu ya. Di kelas nanti di hari Rabu saya akan sampaikan gitu. Gitu. Jadi saya tidak akan sungkan-sungkan kalau teman-teman yang mengumpulkan tugas. Artinya yang mengumpulkan tugas sudah siap dibantu dikoreksi. Ibu Apni misalkan, saya menemukan ada sesuatu yang bisa diperbaiki, saya kasih tahu, Bu Apni maaf misalkan kurang sejajar kameranya. Bu Apni maaf yang lain-lainnya gitu ya. Ya, maka saya akan kasih tahu. Bu Kun mengumpulkan tugas. Nanti kalau misalkan ada sisi yang saya ingin perbaiki ataupun ingin saya berikan nasihat, maka saya akan sampaikan di hari Rabu gitu ya. Kayak gitu. Nah, rekan-rekan, sahabat semua, apakah sudah mempunyai Telegram? Sudah. Telegram Sudah, Pak. sudah punya ataupun belum? Sudah, Pak. Telegram itu apa Pak Hasan? Telegram itu seperti WhatsApp. Cuma bisa kirim videonya lebih panjang, lebih apa namanya itu? Umu Sayan terima kasih sudah juga punya, alhamdulillah. Nah, untuk pengumpulan tugasnya nanti setelah ini saya akan share grup Telegram. Nah, untuk grup Telegram nanti teman-teman sahabat semua silakan kumpulkan tugasnya dari malam ini sampai dengan hari Rabu gitu ya. Teman-teman punya waktunya kapan? Berikan yang terbaik ya. Ini saya masih penasaran mau tanya, silakan tanyakan. Mau wapri mau di grup silakan. Oke. Baik. Terima kasih sahabat semua. Jika tidak ada lagi interaksi, nanti setelah ini rekan-rekan semua akan kami kumpulkan di grup Telegram untuk mengumpulkan tugas dan nanti kita akan berjumpa di hari Rabu untuk kita sama-sama langsung to the point ke pengkoreksian gitu ya, to the point ke pengkoreksian. Jadi saya jujur saja tidak akan sungkan-sungkan. Bagi yang mengumpulkan artinya betul-betul mau sama-sama belajar. Bagi yang berhalangan saya berpositive thinking, barangkali ada prioritas yang lain, tidak ada masalah. Oke, baik. Terima kasih sahabat semua. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Astagfirullahaladzim. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya. Ini gimana Bu Laili ya? Ya, Bisa boleh dari Bu Laili. saya yang fotoin. Atur Ya, nuhun silakan. Pak Hasan. Ya, silakan Bu. Siap. Kalau boleh Yo. bagi yang muda bisa open mic, open cam dulu. Bangga di open. 1, 2. Lagi ya, 1 lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Sip. Atur nuhun Pak Hasan ilmunya. Sami-sami. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan manfaat sadayana. Amin, amin. Baik. Sangat bermanfaat. Kita jumpa di sepertiga malam dalam tahajud kita masing-masing karena kita harus satu frekuensi, baik yang belajar maupun yang rindu anak-anaknya, yang slogan-slogannya. Insyaallah yang sudah mengisi form kita akan berjumpa di hari Sabtu juga. Alhamdulillah, sampai jumpa. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan. Terima kasih Pak Hasan. Atur nuhun, mangga Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Katanya ya.